Siang, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau misalnya saya matiin kamera, nggak apa-apa ya, soalnya di lokasi lagi gangguan wifi-nya. Jadi mungkin akan keluar masuk sendiri gitu. Nah, kalau misalnya saya keluar masuk di tengah-tengah presentasi, tolong tetap dilanjutkan presentasinya. Oke? Ya, sebentar. Kita mulai dari kelompok 2, terus kemudian 7, setelah itu kelompok 9 ya, untuk presentasi hari ini. Sebentar. Kelompok 2, silakan dimulai. Izin share screen ya, Pak. Monggo. Apakah sudah kelihatan teman-teman semua? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang cedera olahraga pada elbow dan wrist, yang beranggotakan Chinar Agripina, Heldo Sabri, Kasnaraudia Tiningrum, Nabila Arista Widya, dan Sabrina Eka Fitriani. Baik, yang pertama, anatomi dan elbow dan wrist akan dijelaskan oleh Nabila Arista. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih, Arum. Yang pertama yaitu anatomi elbow dan wrist. Bisa di next. Oke, yang pertama yaitu elbow. Tulang pembentuk elbow joint yaitu humerus, radius, dan ulna. Lalu otot pada elbow joint yaitu ada flexor yang terdiri dari brachialis, biceps brachii, dan brachioradialis. Lalu otot ekstensor yaitu triceps brachii, anconeus. Lalu juga ada pronator yaitu pronator teres dan pronator quadratus, dan yang terakhir yaitu otot supinator. Lalu ligamen pada elbow yaitu ligamen kolateral radial, ligamen kolateral ulna, dan ligamen anular. Nah, selanjutnya yaitu wrist, yaitu tulang pembentuk wrist yang pertama yaitu ada radius, ulna, dan carpal. Nah, yang carpal itu terdiri dari scapuloid, lunatum, triquetral, pisiformis, trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamatum. Lalu otot pada wrist yaitu flexor pollicis, abductor pollicis brevis, opponens pollicis, flexor digitorum profundus, pronator teres, dan palmaris longus. Lalu ligamen pada wrist diantaranya yaitu ada kolateral ulna, ligamen kolateral radial, dorsal intercarpal, dorsal radiocarpal, ligamen triquetrihamat, radioscapoid, dan triquetrocapiter. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nabila. Selanjutnya, cabang olahraga dan class of movement akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, cabang olahraga yang kami ambil itu adalah bulu tangkis. Bulu tangkis itu merupakan cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Olahraga bulu tangkis ini dapat dijadikan permainan untuk rekreasi, bahkan sebagai ajang persaingan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu.
Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi 2 sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang ditanam di pinggiran lapangan. Bulu tangkis atau badminton adalah salah satu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang ataupun 2 pasang untuk ganda yang berlawanan. Squares of movement-nya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang cedera pada wrist, yaitu thrower wrist, yang akan dijelaskan oleh Cinara dan Sabrina. Kepada Cinara dan Sabrina, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya, pengertian dari thrower wrist itu terjadi akibat adanya gerakan. Boleh motong sebentar, Sabrina? Iya, Maaf. boleh Pak, silakan. Ini yang pakai FT2 selain Afisa siapa satu lagi? Satu orang aja ya. Pak, maaf Pak, itu saya jadi akun UI-nya nyangkut di handphone saya karena kan saya sipen juga. Tadi saya join pakai akun itu, maaf ya Pak, saya nggak tahu. Iya, iya. Nah, maksudnya Ya, ini saya jadi lihat mau ya. mindahin hostnya. Ya, saya Oke. jadi mindahin hostnya jadi bingung. Ya, oke. Silakan lanjut, Sabrina. Baik Pak. Jadi, thrower wrist itu terjadi akibat adanya gerakan hiperekstensi dari otot-otot ekstensor lengan bawah, sehingga menyebabkan tenosinovitis pada saat memukul agar mendapatkan pukulan yang besar. Nah, biasanya thrower wrist ini terjadi akibat gerakan smash yang terlalu kuat. Oke, dilanjutkan oleh Cinara. Lalu saat terjadi cedera ini, sering kita jumpai kalau ada tonjolan di bagian punggung pergelangan tangan yang biasa disebut dengan ganglion, yang diduga akibat pembesaran pembungkus endo yang berisi lendir. Selanjutnya. Ya, berikut ini cara melakukan smash. Jadi biasanya cara yang benar itu bagian waist-nya akan sejajar sama raketnya, jadi nggak hiperekstensi, tapi akan terjadi cedera jika starting point-nya pada bagian wrist itu terjadi hiperekstensi. Gitu. Selanjutnya, kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Ina, Sabrina, Eka, dan Cinara. Selanjutnya, tes khusus elbow dan wrist akan dibacakan oleh Sabrina dan Heldo. Kepada Sabrina dan Heldo, dipersilakan. Baik, kita lanjutkan ke tes khusus elbow dan wrist. Yang pertama adalah GPM test. Untuk cara pemeriksaan ini, yang dimana posisi pasien itu dalam keadaan tidur. Lalu tangan difleksikan 70% dan 10% Bisa sambil dicontohkan nggak? Bisa. Silakan. Sambil dicontohkan aja ya. Nggak ada orang. Cari orang dong. Nggak ada, Didi lagi nggak di kamar juga. Yang teman kelompok yang lain, ada yang bisa backup Heldo untuk ngasih contoh? Ada nggak? Nggak ada? Kelompok 2? Oke, kalau nggak ada. Oke, kita lanjut ke cara pemeriksaannya itu, yang dimana posisi pasien ini dalam keadaan tidur. Dan pasien melakukan fleksi 70% dan supinasi 10%. Dan di tangan kiri kita memegang tangan humerus dan tangan kanan kita memegang tangan ulna. Lalu diberi tarikan dorsal dan distal juga, dikasih tarikan gitu. Ini bertujuan dan interpretasi itu apabila ada traksi pada keterbatasan ROM timbulnya nyeri dan keterbatasan ROM dengan firm and feel. Selanjutnya ada translasi pada keterbatasan ROM yang timbul nyeri dan keterbatasan ROM dengan firm dan and feel.
Lanjut. Arum, ini di skip aja Arum. Lanjut ke radial kolateral ligamen. Yang dimana cara pemeriksaan itu dengan posisi pasien duduk dengan lurus diletakkan di atas meja. Dengan satu tangan, fisioterapi memfiksasikan distal forearm dengan jari-jari yang menggenggam di sekitar radius ulna. Dengan forearm yang terfiksasi, tangan bagian distal membawa uris ke arah ulna, difiksasikan ke arah sudut normal itu 30 derajat dan 45 derajat. Interpretasinya itu adanya nyeri yang timbul, tetapi evaluasinya lebih lanjut dibutuhkan jika ada ROM yang berlebih yang menandai adanya gangguan sendi. Sekian dari saya, terima kasih. Dia akan dilanjutkan sama Sabrina. Oke, selanjutnya itu adalah Finkelstein test. Itu cara pemeriksaannya yaitu pasien duduk dengan forearm diposisikan pronasi, lalu pasien disuruh untuk memfleksikan ibu jari, lalu fisioterapi itu memfiksasi bagian lower forearm dengan satu tangan dan dibawa ke arah ulnar deviasi secara pasif dengan tangan yang lain. Nah, interpretasinya itu yaitu saat wrist dibawa ke arah ulnar deviasi, nyeri akan terjadi pada bagian aspel radial wrist. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian dan terima kasih. Apakah dari teman-teman ada ingin bertanya atau menanggapi? Ada pertanyaan? Silakan. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Pertanyaan tidak? Saya tanya deh kelompok di bagian trawers wrist, ini di slide keberapa ya? Ke-9 atau ke-10. Adanya gerakan hiperekstensi dari otot-otot ekstensor lengan, itu menjadi penyebab dari trawers wrist, ya kan? Terus kemudian gerakan ini timbul pada fase smash. Di slide di bawahnya itu dijelaskan. Yang mana yang membuat timbulnya cedera? Pada fase yang mana nih? Ini kan ada 3 gambar nih di bawah trawers wrist ini. Nah, bagian yang mana? Jadi tuh awalnya Pak, yang di fase yang swing itu kan posisinya yang normalnya ekstensinya biasa gitu Pak. Nah, yang mengakibatkan si cedera itu di saat yang posisi awalnya itu hiperekstensi, terus juga gerakannya menghentak ke depan, jadi bisa mengakibatkan cedera dari situ Pak. Menurut yang saya baca. Bisa ditunjukin nggak di fase yang mana yang harusnya netral dan kemudian ketika hiperekstensi itu menjadi masalah? Ada pointer nggak yang bisa ditunjuk? Kedengeran suara saya? Kedengeran nggak? Sok coba di fase mana? Kalau nggak dicontohin aja gerakannya. Jadi kalau buat yang gambar pertama itu kan dia megangnya gini kan ya Pak? Yang bantuin ini dong kursornya, saya masih belum nangkep nih soalnya. Oke. Yang di paling kiri ya, kan dia lurus gitu Pak. Nah, kalau menurut yang saya baca, jadi di saat dia mau smash, jadi dia megang raketnya malah rada ke belakang gitu, jadi hiperekstensi. Terus saat lagi mau melakukan swing kan, itu hentakannya kencang. Jadi ada problemnya di situ Pak. Oh,
Jadi dari posisi start poinnya sampai ke tulisan swing itu yang ada tanda silang ya, di shuttle direction-nya harusnya netral lurusnya. Gitu. Kalau misalnya dia hiperekstensi, di situ akan menimbulkan atau meningkatkan resiko cedera, betul? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Di fase shuttle direction ini. Iya, Pak. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal kalau misalnya kita ngelihat, kalau dari segi momentum ya, itu jadi jauh lebih besar dong. Ya nggak sih? Ya kan dari tadinya begini nih, ini yang netral kan segini, sama dari sini terus kemudian ke fleksi, itu lebih kenceng dong harusnya. Ya nggak? Sinara? Iya, Pak. Jadi kenapa bisa menimbulkan cedera? Kan kalau misalnya kayak gini nih, netral, terus kemudian ke fleksi, dibandingkan dengan dari posisi yang hiperekstensi, terus kemudian ke fleksi, jelas lebih kuat yang dari hiperekstensi dong. Ya nggak sih? Benar nggak saya? Sebenarnya di sini kalau menurut saya ya Pak, itu tuh kemungkinan cederanya itu akan lebih parah setelah tanda X itu Pak. Jadi pas dia hiperfleksi gitu Pak. Tapi dari sumber yang saya baca itu dia bilangnya karena hiperekstensi. Jadi sebenarnya saya juga rada bingung gitu Pak. Nggak ada yang gimana? Jadi pada saat posisi extensionnya atau kada flexionnya, kelompok 2 coba, atau kelompok yang lain punya pendapat tidak dengan kasus Throwers Tulis ini? Coba deh analisisnya. Analitikalnya gimana? Kalau misalnya dalam posisi smash, ya, dari yang tadinya netral, terus kemudian ke posisi flexion dengan force yang sangat kuat, ya. Terus satu lagi posisinya dari extension, terus kemudian ke flexion dengan force yang sangat kuat. Itu kemungkinan cederanya lebih besar yang mana? Dan ketika cedera, itu otot apa sih yang kena? Di sini nggak ditulisin ya, otot apa yang tendon otot apa nih yang bakalan cedera? Sabrina, Cinara, Kasnur, Haldo. Kalau di jurnalnya sih otot-otot hyperextensor, nggak salah, otot-otot extensorisnya Pak. Ototnya atau tendonnya? Ototnya, jadi muscle belly-nya, atau enggak bagian dari muscle belly-nya, atau tendonnya? Di tendonnya Pak. Di tendonnya, karena judulnya juga tendon synovitis, radang pada tendon, ya. Terus udah kejawab tuh. Jadi yang mengalami peradangan adalah tendon dari otot-otot extensor oris. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Hal itu disebabkan karena apa? Atau enggak, bisa enggak kelompok 2 ngejawab tenosinovitis itu peradangan tendon yang seperti apa? Atau enggak kelompok yang lain deh boleh ngejawab juga nggak apa-apa. Coba tenosinovitis itu apa? Gimana? Ayo aku jangan kebanyakan diem, lama waktunya terus muter nih soalnya. Ya dok, gimana dok? Tenosinovitis apa dok?
Proses cederanya gimana, Dok? Tendinosinovitis, Dok? Senyum-senyum doang sih, Dok. Gimana kelompok 2? Kasnur, gimana Kasnur? Ada pendapat nggak tentang tendinosinovitis? Kalau menurut Arum, tendon sinovitis itu tuh kayak peradangan pada selubung tendon saat otot terhubung ke tulang gitu, Pak. Oke. Jadi yang terjadi adalah adanya peradangan pada tendon. Yang membesar itu selubungnya atau tendonnya? Tendonnya. Tendonnya? Yakin tendonnya? Selubung Yakin selubungnya? Oke, buat semuanya. Jadi tendon itu kan bagian otot yang melekat pada tulang, ya kan? Nah, tendon itu yang melekat pada tulangnya itu dibagi 2 macam. Ada yang terselubung, ya, jadi ditutup, ada jaringan kayak jaringan beningnya gitu ya, kayak fasianya gitu. Terus kemudian di dalam selubung itu ada cairannya. Nah, terus ada juga tendon yang tidak terselubung, jadi langsung ditutupin fasia, nempel ke tulang, dan itu nggak ada cairan di balik fasia itu. Nah, kenapa tendon-tendon ini kok spesial banget sampai harus diselubungi gitu, sampai harus ditutupin? Istilahnya kayak kalian ngebayangin tendon itu kayak semacam sumpit, terus kemudian selubungnya itu sedotan misalnya, jadi sumpitnya itu dimasukin ke sedotan. Di antara sedotan dan sumpit di dalam itu ada cairannya. Kenapa harus diselubungi gitu? Kenapa harus ditutup? Karena tendon itu jauh lebih panjang ukurannya ketimbang otot itu sendiri. Itu biasanya ada pada tendon-tendon yang melekat pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Ya. Jadi bisa kalian bayangin kalau misalnya pergelangan tangan, otot-otot penggerak pergelangan tangan dan otot-otot penggerak jari-jari tangan itu muscle belly-nya ada di tempatnya, ada di persendian interpalang, ada di persendian wrist gitu. Coba bayangin bentuk tangannya akan jadi seperti apa? Pasti akan gede-gede gitu kan? Nah, karena itu yang lewat ke tangan dan kaki itu hanya tendonnya aja. Cuman yang jadi masalah adalah tendon itu nanti akan ngelewatin beberapa tulang. Tulang itu kan permukaannya kasar dan segala macamnya ya. Makanya dilindungi sama selubung. Nah, ketika bergerak si tendon itu, maka akan ada gerakan atau akan ada gesekan di dalam selubungnya. Ya. Ketika ada gesekan di dalam selubungnya dengan force yang sangat kuat atau dengan repetisi yang sangat banyak, itu bisa menimbulkan peradangan. 2 kemungkinannya, repetisinya terlalu banyak atau force-nya yang terlalu kuat, sehingga bisa menimbulkan peradangan. Peradangan yang pertama itu bisa diakibatkan atau bisa timbul dalam bentuk peningkatan cairan di dalam tendon itu. Volumenya meningkat, tapi yang jadi masalah ketika volume itu meningkat, maka si selubungnya itu enggak serta-merta ngikutin, volumenya juga bertambah, sehingga akan ada penekanan di sana. Nah, itu yang menimbulkan nyeri. Itu yang disebut dengan tendinosinovitis. Yang jadi problem lagi adalah tendon-tendon itu enggak individual, tapi tendon-tendon itu bareng-bareng tuh di satu tempat yang sama. Untuk extensor wrist itu ada lebih dari 2 tendon lewat di satu tempat yang sama. Extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris, sama satu lagi tuh, sorry saya nyontek dikit ya. Nggak ditulis bisa di sini. Ada extensor communis longus kalau nggak salah. Ya, jadi ada 3 otot di situ. Nah, terus
itu otot-otot itu berdempetan, tiga itu. Tendon-tendonnya berdempetan, selubung tendonnya juga berdempetan. Ketika salah satu aja dia mengalami perubahan volume, maka akan menekan yang lainnya. Nah, itu yang menimbulkan nyeri, dan itu yang disebut dengan tenosinovitis. Gitu, ya. Nah, terus bisa timbul karena apa tenosinovitis pada kasus Travers wrist ini? Pada kasus atau pada posisi di mana gerakan itu dimulai pada posisi ekstensi. Jadi ketika kalian menggerakkan, sorry tangan saya kelihatan nih posisinya netral ya. Ketika posisi ekstensi, maka tendon itu kan lagi pendek nih, ya kan? Terus kita gerakan dia ke arah fleksi, maka akan ada pergerakan lagi, akan ada perubahan panjang. Artinya akan ada pergesekan di dalam tendon dan selubungnya. Itu dilakukan berulang-ulang dengan force yang kuat, gitu. Akhirnya itu akan menjadi peradangan. Nah, berbeda halnya ketika dia dimulai dalam posisi netral, gini. Terus fleksi, netral fleksi gitu ya. Jadi si otot extensor wrist-nya itu tidak tertarik dalam posisi pendek, ngerti nggak? Tapi dalam posisi netralnya dia. Jadi kalau kayak gini kan dia ketarik sama otot flexor dalam posisi pendek ya, seret gitu, ya kan? Tapi kalau posisinya netral, ini posisinya dalam keadaan panjang yang idealnya dia. Terus ketarik sama otot flexor, jadi akan minim cedera. Cuman kebanyakan fleksi kayak gini juga nanti efeknya tenosinovitisnya bukan pada extensor wrist, tapi akan ada pada flexor wrist. Atau yang biasa kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Carpal tunnel syndrome. Nah, kalau carpal tunnel syndrome itu adalah gangguan pada tendon, ya, tenosinovitis, tapi di otot flexor wrist, gitu, ya. Jadi dalam posisi smash ini tetap kita juga harus balancing gerakannya. Baik extensor maupun flexornya itu harus sama-sama kita latih. Ya. Jadi untuk kasus Travers wrist ini diakibatkan karena posisi apa? Coba diulangi kelompok 2. Diakibatkan karena posisi Dari perekstensi ke fleksi terus diulang-ulang terus, Pak. yes, dari ekstensi ke posisi fleksi. Yang mengalami peradangan apanya? Yang mengalami peradangan apanya? Tendon ekstensornya, Pak. Tendonnya apa selubung tendonnya? Selubung tendonnya. Selubung tendonnya. Ya. Dimulai dari apa peradangannya? Dimulai dari respon inflamasinya itu dilihat dari apa dulu awalnya? Dilihat dari perubahan struktur dari cairan di dalam selubung tendon tersebut. Karena ada perubahan struktur, ada perubahan volume, akhirnya selubungnya membengkak, itu yang menimbulkan nyeri. Gitu ya, kelompok 2. Coba Heldo diulangi penjelasan saya. Kelompok 2 itu siapa aja sih? Cinara, Kasnur, Heldo, Sabrina, sama siapa lagi? Udah? Nabila Arista, Pak. Oh, Nabila. Nggak masuk di frame saya. Sebut-sebut dari tadi. Coba dong. Jelasin dong. Terjadinya cedera itu karena adanya selubung yang ada di kesemuanya selubung yang terjadi di tendon. Terus yang karena keseringan gerakan ekstensi dan fleksi, selubung tersebut menumpuk menjadi sebuah cairan yang membuat
atlet itu merasa nyeri gitu. Oke, coba Nabila lengkapin, Nabila. Nabila Arista Widya gitu ya. Itu bukan kelompok 2. Iya, Pak. Coba dilengkapin, Nabila. Ya, jadi trauma tadi itu terjadi karena adanya peradangan selubung tendon karena gerakan hyperekstensi yang berulang dan dengan force yang besar. Lalu karena adanya perubahan volume dan lain-lain, kayak tadi itu kayak apa, cairan di dalam selubungnya itu jadi besar gitu Pak, jadi bengkak, jadi nyeri gitu. Oke, sip. Good, kelompok 2. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, satu pertanyaan lagi. JPM test. Coba boleh di-display nggak JPM test? Oke, di bagian interpretasi, poin kedua nih. Translasi pada keterbatasan ROM, timbul nyeri, dan keterbatasan ROM dengan firm and feel. Harusnya kayak gimana and feel-nya emang? Gimana kelompok 2? Ini interpretasinya, traksi pada keterbatasan ROM akan menimbulkan nyeri. Terus keterbatasan ROM-nya firmnya and feel. Translasi pada keterbatasan ROM timbul nyeri. Keterbatasan ROM dengan firm and feel juga sama. Ini positif kan berarti? Ya nggak? Ketika ada gangguan, ini kan yang kalian lihat, ya nggak sih? Ketika dilakukan traksi dan translasi, itu menimbulkan nyeri. Terus kemudian di keterbatasan ROM-nya, firmnya and feel. Firmnya and feel-nya firm. Jadi harusnya and feel-nya itu apa? Gimana? Soft and feel, Pak. Harusnya. Gimana? Normalnya harusnya soft and feel kalau di gerakan fleksi elbow. Ini raise ya? Gimana sih? Maaf, Pak. Gimana? Ini pemeriksaannya di elbow apa di wrist? Di elbow Pak, harusnya soft and feel. Harusnya soft and feel kan kalau di elbow kan. Kalau misalnya ada firm berarti ada apa di sana? Kalau berubah jadi firm berarti ada Tendon. Kan ada apa? Adanya pemindahan pada kapsul ligamen, Pak. Gimana, Dok? Kalau pemindahan pada kapsul gitu, ligamennya. Nggak kedengeran, Dok? Adanya pemendekan gitu Pak pada kapsul ligamen ya. Adanya pemendekan. Untuk kasus ini bukan karena pemendekan otot ya, tapi karena ada ototnya tuh nggak pendek, tapi dalam proses pemanjangannya itu ada problem. Ngerti nggak? Jadi nggak sampai pendek dia, cuman kayak kehambat gitu, makanya firm and feel-nya.
Terhambatnya karena apa? Karena ada pembengkakan di bagian wristnya. Pemeriksaannya betul nggak di siku? Betul, kayak gini. Ya, ketika kita memfleksikan elbow kan otomatis extensor dari wrist juga ikutan tertarik ya. Tapi karena ada peradangan di wristnya, nah itu akan menghambat gerakan tersebut. Makanya end-feel-nya jadi berubah dari yang tadinya soft kemudian berubah menjadi firm. Tapi ketika firm ini berarti tenosinovitisnya sudah parah tuh. Proses peradangannya sudah banyak. Kalau misalnya masih dikit, masih baru di fase-fase awal, masih soft and feel-nya. Oke? Oke, kelompok 2, terima kasih. Silahkan ditutup dan lanjut kelompok 7. Terima kasih Pak Riza. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Pak. Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Raden. Sudah, silakan dilanjutkan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman. Hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dislokasi elbow pada olahraga angkat beban. Kelompok 7 beranggotakan ada Bayu Aji, Dira Rahma, saya sendiri Nurismi Filza, ada Raden Sapira, dan Rafiko Nurwaida. Selanjutnya. Raden boleh di next. Oke, pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai definisi, anatomi, cabang olahraga, dan tes khususnya. Pertama yaitu ada definisi dari dislokasi elbow, yaitu adanya lepasnya hubungan sendi pada siku yang sering disebabkan oleh suatu cedera baik cedera trauma langsung ataupun tidak langsung. Kondisi ini terjadi ketika tulang pada lengan bawah yaitu ada radius dan ulna mengalami perubahan posisi terhadap tulang lengan atas yaitu humerus. Untuk anatomi dan pengertian angkat beban akan dijelaskan oleh Dira. Kepada Dira dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dira. Baik, berikut anatomi dari sendi di elbow. Yang pertama, terdapat radiocauda ligamen, lalu terdapat articular capsule yang menghubungkan ulna dan humerus beserta radius, lalu ada anular ligamen, ada bicep tendon, ada otot tendon dari bicep, lalu ada otot tricep. Next, Raden. Untuk definisi angkat beban sendiri, yaitu salah satu cabang olahraga bagian atletik yang dilakukan dengan cara mengangkat alat dengan bobot cukup berat yang terbuat dari besi atau biasa disebut dengan barbel. Akan saya kembali kepada moderator. Baik, untuk biomekanik akan dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah, Bayu. Oke, dari biomekanik angkat besi, teknik clean and jerk. Clean and jerk di mana atlet harus bisa mengangkat barbel dalam 2 tahapan yang telah ditentukan. Pertama, harus dilakukan dengan mengangkat beban dari lantai sampai batas dada dengan posisi jongkok. Dan dengan jeda sebentar, kemudian mengambil ancang-ancang, atlet kemudian mengangkat barbel sampai kedua tangan lurus di atas kepala dengan posisi yang sempurna beberapa detik atau sampai juru membunyikan bel pertanda bahwa angkatan telah sah dilakukan dengan baik dan benar. Tahapannya yang pertama berdiri tegak, kaki dibuka sejajar bahu, kemudian cengkram pegangan besi dengan tangan dan jari-jari fleksi. Setelah itu posisi lengan tegak lurus dengan cengkraman tangan dan posisi punggung tangan ditegakkan, hip pada posisi sedikit posterior lutut dan dada condong ke depan. Kemudian lutut ditekuk dan angkat besi tersebut dengan lompatan kecil dan dibawa ke atas dada. Siku fleksi, dengan posisi badan masih ditekuk lututnya. Dan yang terakhir, angkat dan bawa besi ke atas kepala
posisi wrist hingga bahu lurus ke atas dan fleksi bahu. Bisa dilihat di gambar di sebelahnya. Baik, untuk posisi yang sering cedera dan ada contoh video akan dijelaskan oleh Safira. Oke, posisi yang sering cedera yaitu pada saat posisi akhir di mana besi sudah berada di atas kepala. Karena posisi tangan yang tidak siap dan masih terdapat tekukan. Atlet menahan dengan tangan sehingga beban yang tersalurkan ke siku dan mendorong tulang lengan bawah keluar dari persendian. Lalu, sebentar. Kenapa nih? Ini videonya. Ini videonya ya. Oke, saya balikan ke model. Oke, selanjutnya itu ada tes khusus untuk dislokasi akan dijelaskan oleh Rafiko. Pada Rafiko dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada tes khusus untuk dislokasi. Yang pertama ada elbow varus test. Tujuannya itu untuk melihat adanya kelemahan pada LCL. Dapat kita lihat cara melakukannya di foto bawahnya dengan cara memposisikan pasien berdiri dengan fleksi elbow 20-30 derajat dan supinasi. Lalu fisioterapi, stabilisasi di medial elbow, lalu tangan yang lain menggenggam di sekitar lateral lower forearm. Lalu deduksikan forearm dengan tangan kanan fisioterapi dapat merasakan tegangan di ligamen saat dilakukan adduksi. Lalu yang kedua ada lateral pivot shift test. Tujuannya untuk menduga subluxasi karena siku yang tidak stabil dengan cara memposisikan pasien terlentang dengan supinasi, fleksi shoulder 180 derajat dan fleksi elbow 20 derajat. Lalu tangan fisioterapi memfiksasi pada bagian proksimal dan distal forearm, lalu diberikan kompresi ke arah aksial. Tes ini positif apabila gerakan diiringi dengan bunyi klik. Lalu yang terakhir ada inspeksi dan palpasi dengan melihat warna kulit, adanya odema, bentuk siku, suhu, pas, dan juga ROM. Dikembalikan ke model. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 7 bisa nge-display tes khususnya, Pak? Bisa, maksudnya, Pak. Ada orang coba. Diperagain gitu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Tunggu sebentar, Pak. Kameranya nundukin dikit kali. Kameranya nundukin. Nah, sip. Oke. Jadi pertama-tama tangan fisioterapi salah satunya stabilisasi atau fiksasi di bagian humerus elbow, humerus dan mendekati elbow sebelah sini. Lalu tangan yang satunya ada di sini, ada di sebelah, ada di wrist. Lalu lakukan gerakan
adeduksi ke arah dalam seperti ini. Itu nanti di tangan kita yang sebelah kiri ini kerasa gitu kalau ada masalah pada elbow-nya. Boleh diulangi nggak bagian adeduksinya? Gitu, Pak. Masih freeze di saya. Kalau Masih freeze soalnya. Sebentar. gitu. Oke, bentar ya. Ini di saya doang freeze-nya atau di yang lain juga freeze? Di saya juga freeze. Seperti itu, Pak. Oke, masih freeze ternyata, Afiko. Nah, udah mulai jalan nih, coba. Yung. Ya, udah gerak nih. Oke, lihat ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Ya. Sebenarnya bukan cuma diposisikan ABD ya, tapi kayak tangan kanan yang memegang humerus itu seperti memobilisasi oleh kraninya atau oleh kranonnya. Jadi dilihat bagaimana cengkraman si ligamen itu masih kuat apa enggak gitu. Elastisitas dari ligamennya itu seperti apa. Coba ulangi deh. Kurang nekuk. Punya elbow-nya kurang sudut lancip. Ya. Ya, segitu cukup. Gini, Pak. Ya. Oke. 1. Yang ini mobilisasi kanannya. Ya. Iya, betul. Jadi kita memprovokasi si oleh kranon itu dibikin biar keluar gitu. Dibikin biar keluar. Dia mampu beneran bisa keluar apa enggak. Kalau enggak, ya berarti masih kuat LCL-nya. Kalau misalnya ternyata ada gerakan gitu, berarti sudah ada kelemahan di bagian LCL-nya. Kalau lateral pivot shift testnya gimana? Yang tes kedua? Bisa sih, Pak, tapi ada susah sih karena tertentang ya. Karena harus tiduran ya. Tapi bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa, Pak? Coba diusahakan dulu coba. Oke, Pak. Bentar, Pak. Bapak, saya boleh bertanya nggak, Pak? Boleh. Untuk handlingnya itu harus kayak digambar atau kayak tadi Vika juga nggak apa-apa, Pak? Jadi sama-sama di bawah gini, satu-satunya kayak gitu. Intinya sih seperti ini, cuman tujuannya adalah yang tadi saya bilang, memprovokasi pergerakan dari oleh kranonnya, dibikin keluar gitu lah. Pakomnya kayak gini, kalau misalnya nggak nyaman silakan customize aja. Masih, Pak. Oke. Yuk silakan Rafiko. Baik, Pak. Jadi posisinya pasien tuh supinasi, lalu fleksi shoulder 80 derajat dan fleksi elbow 20 derajat. Lalu terus posisinya di sebelah sini. Seperti ini, Pak. Stabilisasinya. Lalu tangan kiri ngapain tuh tangan kiri? Kebalik ya? Bentar, Pak. Yang ada di wrist itu mendorong ke arah sini. Ya, ke arah bawah tuh apa ya berarti? Kalau kaudal kan atas. Kalau bawah tuh apa? Kaudal bawah ya? Kalau atas apa? Oh, kranianya benar, kaudal, ke arah kaudal. Nah, kalau yang tangan kanannya ke arah mana, Rafiko? Atas. Apa ke bawah ya, Pak? Gimana? Tangan kiri itu mendorong ke arah kaudal, sedangkan tangan kanan yang mendorong ke arah anteriornya si Safira. Oh, kerasa nggak? Oh, iya. Nah,
Berasa nggak Safira kalau sikunya berusaha untuk dikeluarkan? Iya Pak, di shoulder lain ya Pak. Tapi jangan sampai shouldernya ikutan naik ya. Jangan sampai shouldernya ikutan naik. Makanya di gambar yang kalian pilih itu posisinya flexion shouldernya. Karena nanti akan dengan posisi shoulder flexion kayak gini, kayak yang digambar, itu bisa meminimalisir gerakan pada sendi shoulder. Jadi fokus pada si sikunya. Kalau posisinya kayak Safira dan Rafikoh ini malah akan perancu karena ada gerakan shoulder di situ. Kalau kalian feelingnya belum kuat gitu ya buat ngerasain gerakan di elbow ya susah karena shouldernya ikutan naik. Oke, cukup nggak apa-apa. Yang penting sudah cukup menggambarkan. Terima kasih Rafikoh dan siapa? Safira Pak. Safira, ya. Ada pertanyaan? Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, cepet aja ya. Nih saya mau coba share sedikit. Udah kelihatan? Sudah, saya nge-share PowerPoint-nya kelompok 7. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat tonjolan yang ada di sini. Ini adalah oleh kraninya yang keluar dari fossa di humerusnya. Ya, ini tonjolannya. Bukan lagi ngondek ini. Oke. Jadi ini humerusnya, oleh kranonnya yang keluar. Untuk kasus ini sama seperti yang dijelaskan oleh Safira tadi tentang mekanismenya. Pada posisi ini nih. Jadi ketika posisi tangan tidak siap dan masih ada tekukan. Jadi elbow-nya belum full extension, masih ada flexion di sana. Dan transfer force-nya, transfer tenaganya itu belum ke elbow, jadi masih di wrist. Sehingga pada posisi semi flexion yang ini si olekranonnya atau bagian dari ulna ini terdorong ke arah kaudal sehingga dia keluar. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya posisinya udah full extension kayak di foto yang ini nih, ya, yang di atas, kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan kan kursor saya? Nah, di posisi full extension kayak gini mungkin nggak dislokasi shoulder-nya? Kan kalau di posisi flexion gini, olekranon itu masih bisa keluar ya. Ya kan, masih belum ngunci dia. Tapi ketika posisi full extension seperti ini, apakah masih ada kemungkinan untuk dislokasi? Enggak, Pak. Karena berdasarkan yang saya dapat, kalau misalnya sendi elbow itu dalam posisi ekstensi itu dalam kondisi close back posisi, Pak. Close back position. Jadi secara bentuk anatominya itu memang tidak bisa keluar. Ya, tapi ada juga, tapi sedikit ya. Dia bisa dislokasi, tapi disertai dengan fraktur di bagian olekranonnya. Jadi dislokasinya dia disebabkan karena fraktur. Jadi fraktur dulu, jadi ikatannya lepas atau si fossa olekraninya nggak masuk tuh ke humerus, akhirnya dia dislokasi. Gitu. Yang diceritain sama kelompok 7 ini kan adalah dislokasi ketika ada ligamen yang tidak sesuai fungsinya. Ya kan, ligamennya udah lemah, ligamennya udah kendor lah segala macam, terus kemudian dari segi biomekanik dijelasin juga ketika masih posisi fleksi dan force-nya belum pindah ke elbow gitu. Tapi ada beberapa kondisi khusus pada saat posisi full extension dia bisa tuh dislokasi, tapi disertai dengan fraktur di olekranon. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan ditutup.
Oke, terima kasih Pak Riza dan teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9, silakan dilanjutkan. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tenis elbow. Anggota kelompok kami terdiri dari Alfadi Sakanaher, Clara Koirenisa, Faina, saya sendiri Nuha Alia Marwa, dan Sabilan Hikmah. Selanjutnya untuk anatomi akan dijelaskan oleh Clara. Baik, terima kasih Nuha. Selanjutnya saya, Clara, akan menjelaskan mengenai anatomi elbow, yang dimana anatomi elbow ini sendiri itu bukan hinge joint yang sederhana, yang dimana terdiri atas 3 tulang, terutama humerus, radius, serta ulnar, yang terdiri juga atas 3 sendi, yaitu humero-ulnar joint, humero-radial joint, serta proximal radio-ulnar joint. Selanjutnya itu untuk artokinematik humero-ulnar joint itu ada gerakan fleksi dan ekstensi dengan gerakan slide. Lalu untuk artokinematik dari humero-radial joint itu ada gerakan fleksi ekstensi dengan gerakan slide juga, serta untuk gerakan pronasi dan supinasi itu untuk spin. Terus selanjutnya itu ada proximal radio-ulnar, yang dimana itu terdiri atas pergerakan antara fossa radialis dan ulnar serta caput radii, yang dimana dilindungi atau difiksasi dengan ulnar ligamen. Selanjutnya ke otot. Jadi pada kali ini kan kelompok kami akan membahas mengenai bagian tenis elbow yang biasa bermasalah pada extensor digitorum, yang dimana origonya itu epicondylus lateral humerus, serta insersinya itu pada falang middle jari kedua sampai kelima dengan fungsi untuk ekstensi wrist dan falang. Selanjutnya. Nah, untuk ligamen di elbow ini sendiri, itu untuk ketiga sendinya itu dilindungi oleh artikular kapsul, namun dibantu oleh beberapa ligamen yang dimana ada kolateral radial sama kolateral ulnar dengan anular ligamen. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk cabang olahraganya, boleh dilanjut Fuad. Jadi tenis lapangan adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan raket dan bola. Untuk mendapatkan poin, pemain harus membuat bola berhasil menyeberangi net dan jatuh di lapangan permainan lawan tanpa bisa dikembalikan. Nah, kali ini yang bakal kita bahas itu tenis elbow atau epicondylitis lateral adalah kondisi nyeri siku yang dimana terjadi pada tendon otot extensor carpi radialis brevis. Kondisi ini juga sering terjadi pada pekerja industri, ibu rumah tangga, dan pemain olahraga raket yang melakukan gerakan berulang-ulang pada bagian pergelangan tangan dan lengan bawah, ataupun pekerjaan berulang yang mengharuskan menggerakkan bagian lengan bawah dan pergelangan. Penyebab utama dari epicondylitis lateral belum diketahui secara pasti, namun beberapa studi mengaitkan tentang adanya mikrotir pada origo extensor carpi radialis brevis, ada perubahan degeneratif pada joint dan ligamen, ada inflamasi, dan ada hipovaskularitas karena wilayah tendinus itu enggak memiliki area yang relatif hipovaskular. Di unit tendinus tidak dapat merespon kekuatan otot, kekuatan berulang yang ditransmisikan melalui otot secara memadai yang mengakibatkan penurunan toleransi fungsional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faina.
Pada tenis elbow, biasanya pasien akan merasakan yang pertama, pasien dengan epicondylitis lateral biasanya mengalami adanya nyeri tumpul pada aspek luar atau lateral siku saat melakukan gerakan fleksi, ekstensi pergelangan tangan, dan gerakan mencengkram pada lengan bawah. Lalu ada ketidaknyamanan, ini dapat diperburuk dengan aktivitas yang melibatkan ekstensi atau supinasi pergelangan tangan, seperti menggenggam dan memutar. Lalu ada penurunan kekuatan otot dan penurunan lingkup gerak sendi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya untuk fase-fase tenis itu ada persiapan, lalu ada take back, loading, hitting, terus contact point sama follow through. Cedera tenis elbow paling banyak terjadi ketika fase hitting dan contact point. Ketika bola berbenturan dengan raket secara otomatis akan mengenai pergelangan tangan dan siku. Jika benturan ini berlangsung secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan terjadinya tenis elbow. Para ahli menganggap bahwa gerakan yang terus-menerus secara intensif dalam bentuk pronasi dan supinasi dengan tangan yang memegang tangkai raket dapat menimbulkan overstrain pada otot-otot ekstensor lengan bawah yang berorigo pada epicondylus lateral humerui. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabila. Oke, selanjutnya itu ada pemeriksaan khusus. Nah, yang pertama ada Cousin test. Nah, terapis meminta pasien untuk mengepalkan tangannya sambil mempronasikan lengannya. Setelah itu meminta pasien untuk mengekstensikan pergelangan tangannya sambil melawan tahanan yang diberikan oleh terapis. Yang kedua ada Moseley test. Terapis meminta pasien untuk melakukan ekstensi jari tengah. Lalu terapis menahan ekstensi jari tengahnya sambil mempalpasi epicondylitis lateralnya. Lalu yang ketiga itu ada Milne test, yaitu terapis meminta pasien untuk memfleksikan elbow-nya dan pergelangan tangannya sambil memperhatikan nyeri yang timbul pada epicondylitis lateralnya. Lalu yang keempat ada chair test. Terapis meminta pasien untuk mengangkat kursi dengan bahu diabduksikan, kemudian elbow-nya diekstensikan, dan pergelangan tangannya itu dipronasikan. Setelah itu, tanyakan kepada pasien apakah ada rasa nyeri pada epicondylitis lateralnya atau tidak. Tujuan dari semua pemeriksaan yang dilakukan ini yaitu untuk mengevaluasi nyeri pada epicondylitis lateralnya. Nah, tes ini juga positif apabila terdapat nyeri yang berlebihan pada epicondylitis lateralnya. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tes khususnya boleh di-display dulu nggak, diperagain? Bisa? Saya nggak ada itunya, Pak, orang cobanya. Tapi katanya Clara ada. Ya, boleh, Pak. boleh di-display. Siapa aja? Nah, Bantu sama Sabila ya, Pak. silahkan. Sebentar ya, Pak. Yuk. Sabila ada di sana nggak? Ada kok. Ya, bisa dipandu nggak? Oh, oke. Yang pertama dulu ya, Clara, cousin test. Sebentar, agak diturunin kameranya. Iya, thank you. Segini cukup ya, Pak? Cukup, Clara. Cukup.
Oke, Klar. Pertama-tama minta pasien untuk ngepalin tangannya sambil mempronasikan lengannya. Ya, setelah itu beri tahanan setelah itu meminta pasien untuk mengekstensikan pergelangan tangannya seperti ini sambil melawan tahanan. Diberi tahanan di atasnya. Nah, iya. Lanjut ke pemeriksaan yang kedua, Moseley test. Itu meminta pasien untuk melakukan ekstensi jari tengah. Iya. Diberikan tahanan atau gimana, Sabil? Iya, diberi tahanan pada saat pasiennya itu mengekstensikan jari tengahnya. Nggak kelihatan, Kak. Jari pasiennya lurus aja, nggak usah ditekuk. Kalau susah, nah dibuka aja semuanya. Disuruh ekstensi jari-jarinya semua. Ya. Oh. Iya. Oke. Iya, Pak. Iya. Terus yang ketiga itu meal test. Pasien memfleksikan elbow-nya dan pergelangan tangannya. Iya. Lalu terapisnya sambil memperhatikan ada nyeri yang timbul nggak pada epikondilitis lateralnya. Sabil digerakin elbow-nya kemana ya? Ke arah ekstensi. Kayak yang digambar, Kak. Nah, ya. Oke, setelah itu yang pemeriksaan keempat, yang chair test. Ada kursi nggak, Kak? Ada, tapi lebih gede dari tubuh adik aku nih. Intinya disuruh angkat kursi. Intinya disuruh angkat disuruh. kursi, nggak usah dicontohin kalau itu. Udah ya, Bang. Oke, cukup, Clara. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga Sabila sudah memberikan instruksi. Yuk, silahkan kelompok yang lain ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Enggak, udah enggak. Ada pertanyaan? Kelompok yang lain? Enggak ada? Kalau enggak ada, saya sedikit memberikan penjelasan ya. Saya izin share screen ya. Minta tolong disudahi dulu. Oke. Kelihatan? Share screen-nya? Mana? Terlihat, Pak. Oke, sebentar. Loh, kok gini? Oke, nah jadi si tenis elbow itu adalah nyeri siku yang terjadi pada tendon otot ekstensor carpi radialis. Beda nggak sih sama si tenosynovitis yang tadi dijelasin di kelompok 2? Ini udah saya highlight nih. Beda nggak? Atau sama aja?
Beda, Pak. Bedanya? Kalau yang tadi terjadinya di selubung. Selubung tendon. Jadi kalau yang tadi, yang kelompok 2, tenosinovitis itu cenderung terjadi pada selubung tendon. Sedangkan yang ini di origonya nih, saya coba zoom. Nah, sini, ini origonya nih. Tuh, jadi gangguannya itu ada origonya. Dan di tendon di bagian origo ini nggak ada selubungnya. Jadi langsung tendonnya yang mengalami peradangan, tendonnya yang mengalami cedera. Nah, kalau misalnya kita bandingkan pada gambar yang ini punggung tangan, ini adalah otot ekstensor semuanya. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat otot ekstensor ini, di sini itu bulat-bulat gitu ya. Dan ini ada selubungnya. Ini ada yang membungkus, berbeda dengan bagian origonya. Gitu. Jadi dalam satu bagian otot itu bisa cederanya bisa di dua bagian yang berbeda, di bagian origonya maupun di bagian insersionya. Bisa dilihat dari cara pengetesannya. Tes khususnya tadi itu pasti arah gerakannya ke arah ekstensi wrist, kalau enggak ke arah fleksi elbow. Kenapa? Karena akan menimbulkan tarikan pada otot tersebut. Extensor carpi radialis, di sini yang diuji. Gitu ya. Nah, sekarang coba saya sedikit review di bagian Mills test nih. Jadi di Mills test itu yang tadi dilakukan Clara, ada yang kurang. Kurangnya apa? Yaitu kurang di posisi fleksi dari wrist-nya. Ya, tadi Clara tidak melakukan fleksi wrist-nya. Kalau wrist-nya tidak difleksikan, tidak akan terstretch si extensor carpi radialisnya. Jadi pemeriksaannya akan rancu nanti, ya. Kita kan harapannya itu pengen nge-stretch extensor carpi radialisnya sehingga tendon di bagian origonya itu bisa tertarik juga. Gerakannya itu dari fleksi ke ekstensi baik di bidang vertikal maupun di bidang horizontal. Oke. Nah, terus kok ada gitu pemeriksaan tes khusus yang disuruh ngangkat kursi kayak gini. Nggak pakai celana lagi nih gambarnya. Air test. Coba jelasin gimana mekanismenya. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kelompok 9 coba. Kok harus diperiksa posisi kayak gini gitu? Angkat-angkat kursi. Apa yang terjadi dalam posisi ini? Aduh, saya terganggu sekali dengan gambarnya ya. Gimana? Kelompok 9. Ada opini? Dalam posisi ini, semuanya itu dalam keadaan extension, baik di elbow maupun di wrist-nya. Dan ototnya berkontraksi secara isometrik. Artinya ada gerakan di semua ototnya, di semua bagian ototnya, dia mengkerut tapi tidak memendek, ngerti? Isometrik kan gitu kan? Dia ada kontraksi, ada, strength-nya ada nggak? Ada, tapi tidak menimbulkan perubahan panjang dan tidak menimbulkan perubahan gerak gitu. Artinya dia tetap kerja ototnya. Nah, dalam kondisi seperti ini akan membebani seluruh bagian ototnya, mulai dari origo sampai ke insersio. Gitu. Interpretasi dari pemeriksaan ini apa kira-kira? Apa interpretasinya? Interpretasinya adalah nyeri, ya. Interpretasinya itu nyeri. Ini nggak harus chair sebenarnya. Jadi bisa beban apapun. Mau bayi juga boleh, termos, galon boleh. Ya, nggak harus kursi. Atau tadi Clara gendong angkat adiknya aja gitu, bisa juga. Ya.
Jadi tujuannya adalah memprovokasi kontraksi dari otot ekstensor carpi radialisnya dalam posisi isometrik sehingga dapat menimbulkan nyeri gitu ya. Kelompok 9. Ada pertanyaan? Ini? Nggak ada? Oke, sip. Kalau ada pertanyaan ditutup saja kelompok 9. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 9, kelompok 7, dan kelompok 2 sudah menampilkan presentasinya. Sebelum kita tutup, saya tadi udah ngasih info tentang UTS FT Cardio ya buat minggu depan, buat Senin tanggal 5. Kalau misalnya kalian ada kesulitan jaringan, ada kesulitan orang coba gitu ya, biar nggak banyak alasan nanti pas ujian, kalian boleh datang ke kampus. Cuman karena dalam kondisi pandemi kayak gini tetap dibatasi. Ya, jadi saya batasi 4 orang di sesi pagi dan kemudian 4 orang di sesi siang. Dan saya minta segera diisi, segera disetorkan ke saya nama-namanya siapa yang mau datang ke kampus untuk melakukan ujian. Kenapa? Karena saya akan menjadwalkan juga untuk yang online-nya. Semakin kalian cepat menyetorkan nama 8 orang yang bisa ke kampus, saya semakin cepat juga jadwalnya jadi. Dan udah gitu saya bisa langsung share ke kalian biar kalian juga ada preparation. Ya, biar kalian ada persiapan gitu. Oh, kalau misalnya saya dapat jam 2, saya bisa minta tolong siapa untuk orang coba. Kalau saya dapat jam 10, saya bisa minta tolong siapa buat orang coba, kayak gitu. Ya. Jadi saya minta tolong cepat setorkan namanya. Apakah 8 orang itu harus terisi semua? Enggak. Enggak harus terisi semua 8 orang itu. Kalau cuma 2 orang, cuma 3 orang, enggak apa-apa. Yang penting saya tahu siapa aja yang datang ke kampus. Oke? Jadi saya enggak maksa kalian atau enggak minta kalian untuk 8 orang datang ke kampus ya. Jadi siapa yang merasa kesulitan aja, tapi maksimal 8 orang gitu. Ya. Dan itu enggak harus penuh. Kalau misalnya cuma 1 orang doang gitu yang datang ke kampus, ternyata nggak apa-apa. Yang penting disetorkan segera ke saya nama-namanya. Karena saya juga harus membuat jadwal untuk yang online-nya, untuk yang daringnya. Jadi saya juga bisa cepat ngasih ke kalian juga bisa persiapan dan segala macamnya. Atau kalian mau pergi ke kosan siapa gitu barengan kan? Butuh waktu kan untuk mempersiapkan itu, butuh janjian dan segala macamnya kan, gitu ya. Jadi saya minta tolong diisi segera, yang pagi siapa aja, yang siang siapa aja. Oke? Kalau misalnya ternyata pas ujian hari Senin besok udah sampai sore, udah sampai jam 3 atau bahkan jam 4 masih ada orang yang belum diuji, kita akan menggunakan mata kuliah FT olahraga ini. Jadi mungkin nggak ada kuliah dulu, kita habisin dulu untuk UTS-nya gitu ya. Oke? Sip, jadi untuk minggu depan kita off-kan dulu presentasinya, karena saya juga masih belum tahu kan bisa habis di hari Senin atau enggak FT Cardio-nya. Gitu, takutnya nggak habis, tapi saya udah ngasih tugas ke kalian, nanti repot juga ngatur ya. Oke? Itu aja, ada pertanyaan untuk Cardio maupun FT olahraga? Nggak ada? Oke. Saya mau nanya, Pak. Boleh. Kalau untuk yang barengan di kosan gitu, perlu laporan ke Pak Riza juga nggak? Boleh, laporkan aja nggak apa-apa ke Kak Faza atau ke Kak Hana, biar kita ngejadwalin kalian tuh bareng jadinya. Maksimal ngasih laporannya kapan? Besok. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, saya tutup ya kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak. Presentasinya sudah cukup bagus semuanya, 9 kelompok. Ini udah loop 1 kali putaran ya, semuanya dapat 1 kali presentasi. Nanti kita coba bikin lagi topik-topik yang bisa kita looping lagi untuk kegiatan kelompoknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.